Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Allahumma salli wa sallim ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Kita kembali lagi di konten IBG. InsyaAllah kita akan menjawab pertanyaan yang masuk kepada kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin bertanya Gus, apakah sholat sunnah duha dapat menyempurnakan kekurangan pada sholat wajib? Bismillahirrahmanirrahim. Kaitannya dengan sholat sunnah, apakah dapat menyempurnakan kekurangan dalam sholat wajib? Maka jawabannya tergantung dari jenis kekurangannya itu apa. Karena kekurangan ini ada berbagai macamnya. Artinya apa? Kalau kekurangan tersebut menyebabkan sholat wajibnya tidak sah, apa berarti? Syarat sahnya tidak terpenuhi, atau rukunnya ada yang ditinggalkan, atau ada hal-hal yang membatalkan yang dilakukan sehingga menyebabkan sholat fardunya ini menjadi tidak sah, maka sebanyak apapun rakaat sholat yang kita lakukan, sholat sunnah tidak akan mampu mengganti satu ibadah wajib yang tidak sah tersebut. Tidak bisa. Sholat duhur misalnya, saya tidak membaca Al-Fatihah secara utuh, satu ayat saya hilangkan misalnya. Atau ketika sholat saya gerak-gerak terus sehingga membatalkan sholat misalnya. Sehingga satu sholat duhur yang tidak sah ini saya ganti dengan ba'diyah hatta 1000 rakaat misalnya. Atau saya ganti dengan sholat sunnah taubat 1000 rakaat. Atau saya ganti dengan sholat sunnah mutlak. Atau saya ganti dengan sholat sunnah apapun. Ribuan jutaan rakaat yang saya lakukan sholat sunnah tidak akan mampu mengganti satu sholat wajib. Maka jangan main-main dengan sholat wajib. Pastikan sholat panjenengan sah. Karena kalau tidak sah, tidak akan mampu ditambal dengan apapun. Yang kedua, kalau kekurangannya berupa sesuatu yang sifatnya kurang afdol, kurang sempurna, kurang kesunahannya, maka betul ibadah sunnah bisa menyempurnakannya. Ibadah wajibnya sah enggak? Sah Gus, alhamdulillah. Lah kurangnya apa? Kayaknya kurang khusyuk. Atau doa-doanya kurang lengkap dibaca. Atau dilakukan dalam keadaan tergesa-gesa. Dalam keadaan hati kesusu. Hatinya kemerungsung misalnya. Atau ada sesuatu yang sunnah yang kurang dilakukan. Atau kurang afdol. Harusnya berjamaah tapi sendiri. Harusnya di masjid tapi di rumah. Atau hal-hal yang lain yang berhubungan dengan kesunahan dan keafdolian sholat, maka betul ibadah sunnah bisa menambalnya. Hadis ini bisa kita temukan di dalam riwayat Imam Ibnu Majah. Baginda Nabi SAW bersabda, Inna awwala ma yuhasabu bil abdu yaumal qiyamah as-salah. Sesungguhnya pertama kali yang dihisab oleh Allah Subhanahu wa taala dari seorang hamba di hari kiamat adalah sholat. Sholat apa? As-sholatul maktubah, yaitu sholat 5 waktu. Duhurnya bagaimana? Asarnya bagaimana? Maghribnya bagaimana? Isyaknya bagaimana? Subuhnya bagaimana? Itu fa'in atammaha. Kalau orang tersebut menyempurnakan sholat 5 waktunya, maka selamatlah dia. Selamatnya dia. Dilanjutkan sama kanjeng Nabi, wa illa, lah kalau ternyata kurang sempurna bagaimana sholat wajibnya? Qila, maka akan dikatakan kepada malaikat, unduru hallahu min tatawwu. Malaikat, ini ibadah wajibnya kurang sempurna, kurang afdol. Maka bagaimana solusinya? Lihat kepada ibadah sunnahnya. Lihat kepada ibadah sunnahnya. Maka bisa disempurnakan dengan ibadah sunnah. Fa in kana lahu tatawwu, apabila ternyata dia punya ibadah sunnah, ukmilatil fariidah min tatawwu'ih, maka yang fardu tadi dihitung sempurna dengan barokah ia suka mengerjakan ibadah-ibadah sunnah. Jadi artinya ibadah sunnah di sini bisa digunakan untuk menambal dari kekurangan-kekurangan berupa kurang sempurna atau kurang melakukan yang sunnah-sunnah dari sholat wajib kita. Tetapi apabila kita membaca syarah dari hadis ini, para ulama memberikan penjelasan yang dimaksud dari ibadah sunnah
bisa menyempurnakan ibadah wajib, ya tentu ibadah sunnah yang ada hubungannya dengan sholat wajib. Artinya apa? Kalau sholat wajib kita, duhur, asar, maghrib, isya, subuh, yang ternyata kurang sempurna dalam hal kesunahan dan keafdoliyahannya, maka bisa kita tutup dengan ibadah sunnah yang berhubungan dengan sholat fardu. Ibadah sunnah yang berhubungan dengan sholat fardu adalah berupa sholat sunnah rawatib. Rawatib ini artinya adalah sholat yang mengiring-iringi atau sholat yang berurutan dengan sholat wajib tersebut. Artinya sholat sunnah yang bisa digunakan untuk menambal kekurangan dari kesempurnaan sholat wajib kita adalah qabliyah duhur, ba'diyah duhur, qabliyah asar, qabliyah maghrib, ba'diyah maghrib, kemudian qabliyah isya, ba'diyah isya, dan qabliyah subuh. Ini adalah sholat sunnah rawatib yang kemudian bisa digunakan untuk menambal sholat wajib kita. Tetapi sholat sunnah yang lain berupa sholat tarawih, berupa sholat witir, termasuk sholat tahajud, termasuk sholat duha, sholat istikharah, sholat hajat, dan sholat yang lainnya, maka ini adalah sholat yang berdiri sendiri yang tidak berhubungan langsung dengan sholat wajib. Artinya apa? Kalau pertanyaannya apakah dengan sholat duha bisa menambal dari kekurangan kita di dalam sholat wajib, maka kata para ulama tidak. Karena sholat duha dan sholat tahajud, witir, serta sholat-sholat yang lain, ini tidak berhubungan dengan sholat wajib. Tetapi tetap mendapatkan keafdolian yang luar biasa karena melaksanakan ibadah sholat duha. Sholat duha ini dalam banyak hadis diriwayatkan fadilahnya banyak berhubungan dengan kemudahan di dalam rizki, kemudahan di dalam terkabulnya hajat, dan kemudian sebagai bentuk syukur kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas nikmat yang diberikan oleh Allah. Maka dengan barokah sholat duha kita dihitung sebagai hamba Allah yang bersyukur, dan kalau kita dihitung sebagai hamba yang bersyukur, maka la azidannakum, kata Allah, pasti saya akan tambah rizkinya kepada orang tersebut. Semoga bisa menjadi jawaban yang utuh buat panjenengan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.